Periksa fakta. Oke teman-teman, itu tadi segmen 2 pendidikan dan kesehatan. Gimana? Cukup puas nggak teman-teman? Hah? Siapa yang mau komentar? Ada yang pakai mic? Ya, kasih mic-nya dong. Apa, gimana? Tadi itu kalau yang saya perhatikan di segmen pada saat bahas pendidikan saling menanggapi. Ya, betul. Tapi yang kesehatan tadi kayaknya nggak saling menanggapi ya? Ya, Kata kamu benar. gimana ngeliatnya? Ya benar, kayaknya kalau kita melihat tadi di segmen kedua saat kesehatan, kedua pasangan cawapres ini sama-sama itu kayak melengkapi apa yang mungkin sudah disampaikan sebelumnya. Tapi bukan menanggapi. Padahal yang diminta adalah menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing pasangan, masing-masing calon. Okay. Ya kita anggap bagus lah. Ya, kan pertanyaannya kan bagaimana optimal antara tuntutan kualitas layanan yang tinggi dan pembiayaan yang rendah. Dijawab soal JKN, kemudian pembenahan, tapi kemudian ketika menanggapi itu sayangnya tidak saling menanggapi. Ada tanggapan yang lain teman-teman? Apa yang ada yang mau komentarin ya? Kalau dari saya mungkin terkait yang isu kesehatan, kalau BPJS sendiri kan yang sering diisukan di media itu soal anggaran ya. Tapi malahan tadi yang dibahas tadi lebih kepada pelayanan dan sebagainya, tapi justru inti masalahnya di anggaran tidak dibahas. Iya. Dan Dan seharusnya itu bisa disampaikan oleh Sandiaga sih, iya, karena beberapa kali kita ya, dengar pun itu kritikannya kencang soal defisit, tapi itu ternyata tidak disampaikan tadi. Iya. Oke, yang ramai juga soal BPJS. Tadi Ma'ruf Amin sempat bilang bahwa ini adalah asuransi terbesar di dunia. Kita akan cek faktanya apakah betul yang dikatakan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin ketika mengatakan bahwa JKN atau BPJS Kesehatan. Nah, di bidang kesehatan kami pastikan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, akan berlanjut dan kita bisa lihat jumlah pesertanya. Oke, jumlahnya kalau tidak salah tadi Pak Ma'ruf Amin mengatakan jumlahnya 215 juta dan berapa total jumlahnya? Oh, itu defisit keuangannya. Kemudian jumlah peserta BPJS kesehatannya 187 juta. Sampai 2017. Kita akan cek adakah angka sampai 2019? Oke, ini sebentar. Fitra sebentar. Ini misalnya Ma'ruf Amin mengatakan saya dapat nih dari Husein. Husein ini betul ya angkanya ya? Faktanya peserta JKN KIS per Maret 2019 218 juta. Nah, ini dia. Ini tadi yang saya sebut. Dan berarti malah justru melebihi dari yang disebutkan oleh Ma'ruf Amin. Oke, kita akan lihat berikutnya. Adakah fakta yang berikutnya? Oke, ini dari Sandiaga. Yang dikatakan Sandiaga, kami juga memiliki konsep sekolah link and match di mana kami hadirkan penyediaan lapangan kerja dan penciptaan lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan. Oke, link and match SMK dan industri hingga Agustus 2018 ada 2.700 SMK yang bekerja sama dengan industri dan ini data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan. Oke, Bang Adian, komentar Anda soal dua isu ini, apa yang menurut Anda tadi betul-betul menohok yang dikeluarkan oleh Ma'ruf Amin, jagoan Anda? Menurut saya Sandiaga tidak ngerti persoalan. Dia berbicara tentang riset dan sebagainya, dia kaitkan dengan dunia usaha dan sebagainya. Riset itu tidak semata-mata terkait dunia usaha. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin itu justru jauh lebih komprehensif tentang negara. Jadi jangan kemudian negara melulu dikerjakan jadi usaha, dunia usaha. Ada hal lain yang lebih luas, yang lebih penting, yang mungkin tidak terkait dengan laba dan rugi ketika kita berbicara tentang negara. Dan itu dijawab dengan sangat jelas. Kalau kita bicara dengan riset adalah bagaimana menggabungkan seluruh lembaga riset yang tersebar di sekian banyak departemen dan LPNK, lembaga negara di luar kementerian, digabungkan jadi badan riset nasional. Dan ini sedang kita bahas memang. Tapi kemudian dijawab oleh Sandi bahwa itu akan memperpanjang birokrasi. Nah ini kan lalit, nggak nyambung. Ketika dia digabungkan birokrasi jadi pendek. Saya tidak tahu nalar macam apa yang dipakai Sandi dalam konteks riset tadi. Oke. Itu pertama. Dijawab dulu, Mas Arief. Begini, ini kan Pak Ma'ruf Amin katanya mencalonkan diri untuk meneruskan pemerintahannya Pak Jokowi dan Pak JK. Uang 5 tahun aja Pak Joko Widodo nggak buat badan riset nasional. Uang janjinya yang namanya kabinetnya dulu akan ramping kok, sekarang tambah gemuk, tambah banyak. Ya. Artinya apa? Tidak akan terjadi. Bisa saya potong sebentar? Nah, dulu Mas, Enggak. kan saya ngomong ini kan saya fakta loh. Saya nggak hoax. Bukan. Saya nggak hoax. Saya cuma mau meluruskan. Saya Begini. nggak hoax. 5 tahun berkuasa, kok nggak ada Badan Riset Nasional? Kok baru sekarang?
Dulu juga ada cita-citanya, tapi nggak dibuat. Bisa saya jawab? Oke, silakan Ya, Mas. karena ini kebetulan terkait komisi saya, Bos. Ya. Yang juga mengurus riset. Dan kita sedang bahas itu dalam membuat sebuah panja riset tersendiri untuk penggabungan. Ini bukan kewenangan pemerintah, toh. Tapi bagaimana parlemen memutuskan secara bersama. Jadi salah Kapan itu diajukannya? Loh, ini sedang berjalan. Sekarang kan ya, dulu pertama kali kenapa nggak jalan kan? Bukan. Iya kan? Kenapa kita Mungkin melihatnya birokrasi menjadi gemuk? kita sekarang ini sedang membicarakan di DPR, khususnya di Komisi 7, untuk menggabungkan semua lembaga riset itu berdasarkan usulan dari pemerintah. Sekarang nah, kan? sebentar. Nggak sekarang nah, ini kan? sedang Bukan tahun pertamanya Joko Widodo artinya JK bahwa kan? ketika dia kan? kalau dia melibatkan DPR, Bung juga harus tahu mekanisme ketatanegaraan kita. Tapi kenapa kalau nggak dia itu melibatkan diajukan di tahun kalau pertama? dia melibatkan DPR, itu artinya produknya adalah undang-undang. Lah, kenapa ini kok yang baru kemudian, 4 tahun kalau dibuat bicara undang-undang? undang-undang tidak sesederhana hanya kewenangan presiden. Itu melibatkan DPR. Juga undang-undang prioritas dalam prolegnas. Oke. Benar, Gitu loh. kenapa tidak Nah, ini diajukan kan. dari awal? Karena kalau Artinya ini ketika penting. diajukan 100 Enggak, ini kan sudah 5 tahun kok belum bikin badan riset nasional. Kita harus Oke. memahami mekanisme DPR. Ketika diajukan 100 tawaran undang-undang, DPR lain nanti akan membuat mana undang-undang prioritas dalam prolegnas setiap tahun. Oke. Jadi bukan salah pemerintah. Nafsu Anda terlalu berlebihan untuk membenci Jokowi. Aduh, saya tidak membenci. Saya tidak membenci. Saya Sehingga mengatakan dia nalar Anda gagal. tentang mekanisme Saya tidak parlemen, pernah benci dan tentang tidak pernah mekanisme menyalahkan. ketatanegaraan, Saya Anda tidak pernah pernah bersih bersih dan dan tidak Kita pernah lihat. gagal. Periksa fakta.